Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rangga Putra Pratama dengan NIM 2022 10096 dari kampus TIM Bongai Makassar. Di sini saya ingin menjelaskan 11 metode-metode portofolio. Hazard ratio adalah sebuah metode untuk mengukur kinerja investasi dengan memperhitungkan tingkat risiko. Rumusnya adalah hazard ratio RI kurang RF per OI, di mana RI adalah tingkat pengembalian investasi, RF adalah tingkat pengembalian investasi bebas risiko, misalnya tingkat suku bunga obligasi pemerintah. OI adalah volatilitas investasi. Hazard ratio memberikan gambaran sejauh mana tingkat pengembalian suatu investasi memadai jika dibandingkan dengan tingkat risiko yang diambil. Semakin tinggi hazard ratio, semakin baik kinerja investasi tersebut secara relatif terhadap risiko yang diambil. Penjelasan yang kedua yaitu metode Taylor ratio beserta rumusnya. Taylor ratio adalah metode lain untuk mengevaluasi kinerja investasi, fokus pada pengukuran tingkat pengambilan yang diperoleh dibandingkan dengan risiko sistematis, risiko yang tidak dapat dihindari. Rumusnya adalah Taylor ratio RI kurang RF per BI. RI seperti yang tadi, RF seperti yang tadi pula, BI adalah beta investasi yang mengukur sensitivitas investasi terhadap perubahan pasar. Taylor ratio memberikan informasi tentang sejauh mana tingkat pengembalian investasi dapat diatribusikan pada risiko sistematis. Semakin tinggi Taylor ratio, semakin baik kinerja investasi relatif terhadap risiko sistematif. Yang ketiga itu penjelasan metode Jensen's Alpha beserta rumusnya. Metode Jensen's Alpha atau sering disebut juga sebagai Alpha digunakan untuk mengevaluasi kinerja investasi dengan memperhitungkan risiko sistematis. Rumusnya adalah Jensen's Alpha RI kurang dalam kurung RF tambah BI kali dalam kurung RM kurang RF tutup kurung, di mana RI RF sama seperti sebelumnya, BI adalah sama seperti sebelumnya, RM adalah tingkat pengembalian pasar. Jensen's Alpha mengukur seberapa baik atau buruk suatu investasi berkinerja dibandingkan dengan yang diharapkan berdasarkan risiko sistematis. Yang keempat itu penjelasan metode Sorcino ratio beserta rumusnya. Metode Sorcino ratio adalah suatu metode untuk mengevaluasi kinerja investasi, khususnya dalam hal mengukur tingkat pengembalian yang lebih rendah dari harapan, dalam kurun tingkat pengembalian negatif. Metode ini memperhitungkan risiko penurunan yang dianggap lebih relevan daripada volatilitas total. Rumusnya adalah RI kurang RF per QD, di mana QD adalah deviasi negatif. Sorcino ratio memberikan gambaran lebih baik tentang risiko penurunan daripada metode yang hanya mempertimbangkan volatilitas secara keseluruhan. Semakin tinggi Sorcino ratio, semakin baik kinerja investasi, karena itu menunjukkan bahwa tingkat pengembalian yang lebih rendah dari harapan atau negatif diimbangi dengan risiko penurunan yang lebih rendah. Penjelasan yang kelima itu metode information ratio beserta rumusnya. Information ratio rumusnya RP kurang RB per OE, di mana OE adalah deviasi standar dari perbedaan antara pengembalian portofolio dan pengembalian benchmark. Information ratio membantu mengukur kemampuan manajer investasi untuk menghasilkan kelebihan tingkat pengembalian dibandingkan dengan benchmark yang tidak dapat dijelaskan oleh pergerakan pasar secara keseluruhan. Semakin tinggi information ratio, semakin baik kemampuan manajer dalam menciptakan nilai tambah dibandingkan dengan benchmark. Penjelasan yang keenam terakhir ini penjelasan metode trunk error beserta rumusnya. Metode trunking error adalah suatu metode yang digunakan untuk mengukur sejauh mana portofolio investasi melacak kinerja benchmark atau indeks pasar yang dijadikan pembandingan.
Rumusnya adalah tracking error akar VAR dalam kurung E tutup kurung, di mana E adalah perbedaan antara tingkat pengembalian portofolio dan tingkat pengembalian benchmark pada setiap periode waktu. Tracking error memberikan gambaran tentang seberapa konsisten portofolio investasi dalam mencerminkan atau melacak kinerja benchmark. Semakin rendah tracking error, semakin baik portofolio melacak benchmark. Tracking error yang tinggi dapat menunjukkan bahwa portofolio tersebut memiliki volatilitas yang lebih besar dibandingkan dengan benchmark atau mengalami deviasi signifikan dari kinerja benchmark yang diinginkan. Yang ketujuh, penjelasan metode beta dan alpha beserta rumusnya. Metode beta dan alpha digunakan untuk mengevaluasi kinerja investasi dengan mempertimbangkan hubungan antara tingkat pengembalian investasi dan perubahan tingkat pengembalian pasar. Yang pertama itu beta. Beta rumusnya itu COV dalam kurung RIRM per VAR dalam kurung RM, di mana RM adalah tingkat pengembalian pasar. Beta yang lebih dari 1 menunjukkan investasi yang lebih volatil daripada pasar. Sementara beta yang kurang dari 1 menunjukkan investasi yang kurang volatil. Alpha atau Jensen's alpha mengukur kelebihan atau kekurangan tingkat pengembalian investasi dibandingkan dengan yang diharapkan berdasarkan risiko sistematis. Rumusnya adalah alpha RI kurang dalam kurung RF tambah beta kali dalam kurung RM kurang RF, di mana RF adalah tingkat pengembalian investasi bebas risiko. Beta dihitung sebelumnya, alpha positif menunjukkan kinerja yang lebih baik dari yang diharapkan, sedangkan alpha negatif menunjukkan sebaliknya. Yang kedelapan itu penjelasan metode risk adjusted return beserta rumusnya. Risk adjusted return adalah metode untuk mengevaluasi kinerja investasi dengan mempertimbangkan tingkat pengembalian yang diperoleh dibandingkan dengan tingkat risiko yang diambil. Salah satu metode umum untuk mengukur risk adjusted return adalah menggunakan ratio share trainer atau information. Rumusnya share ratio RI kurang RF kurang OI, di mana OI adalah volatilitas investasi. Rasio ini memberikan gambaran sejauh mana tingkat pengembalian investasi cukup memadai jika dibandingkan dengan tingkat risiko yang diambil. Yang kesembilan ini metode drawdown. Penjelasan metode drawdown analisis beserta rumusnya. Metode drawdown analisis digunakan untuk mengevaluasi risiko investasi dengan mempertimbangkan penurunan terbesar dalam nilai investasi dari puncak tertinggi hingga titik terendah. Rumus untuk menghitung drawdown adalah sebagai berikut. Drawdown rumusnya itu puncak terendah per puncak kali 100%, di mana puncak adalah nilai tertinggi investasi dalam periode tertentu. Terendah adalah nilai terendah investasi setelah mencapai puncak. Penjelasan ke-9 ini metode discounted cash flow evolution beserta rumusnya. Metode discounted cash flow atau DCF singkatannya evolution adalah metode penilaian nilai suatu aset, sering digunakan untuk menilai nilai intrinsik saham, obligasi, atau proyek investasi. Rumus DCF umumnya dinyatakan sebagai DCF sama dengan CF per 1 dalam kurung 1 tambah R tutup kurung pangkat 1 tambah CF 2 dalam kurung 1 tambah R pangkat 2 tambah CF per 1 tambah R pangkat N, di mana CFI adalah urus kas pada periode KI. R adalah tingkat diskonto, di dalam kurung disebut juga tingkat pembelian yang diharapkan. Selanjutnya nilai sekarang dari arus kas masa depan ini dihitung. Nilai sekarang rumusnya DCF per 1 tambah R pangkat N. Selain itu, dalam konteks penilaian saham, DCF dapat digunakan untuk menghitung nilai intrinsik saham dengan mengurangkan nilai sekarang dari total arus kas masa depan dengan nilai hutang. Yang terakhir ini penjelasan metode untuk evaluasi portofolio
faktor evaluasi beserta rumusnya. Evaluasi portofolio dengan pendekatan faktor atau dalam kurung faktor evolution melibatkan analisis faktor-faktor ekonomi atau keuangan yang mempengaruhi kinerja investasi. Pendekatan ini mencoba mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat menjadi penentu utama dari pengembalian investasi dan kemudian mengevaluasi sejauh mana portofolio dapat mengelola atau memanfaatkan faktor-faktor tersebut. Rumusnya dapat dinyatakan sebagai RP sama dengan Q tambah BI FI tambah B2 F2 tambah BN FN tambah E, di mana RP adalah pengembalian portofolio adalah alfa portofolio indikator kelebihan atau kekurangan pengembalian yang tidak dapat dijelaskan oleh faktor-faktor tersebut. BI B2 BN adalah koefisien regresi yang mengukur sensitivitas portofolio terhadap masing-masing faktor. FI F2 FN adalah nilai faktor-faktor tersebut. E adalah error atau ketidakpastian. Analisis faktor memungkinkan investor untuk lebih memahami kontribusi masing-masing faktor terhadap kinerja portofolio dan mengidentifikasi cara untuk meningkatkannya atau mengelola risikonya. Itulah 11 metode penjelasan metode beserta rumusnya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.